Halo semuanya, di video kali ini aku akan membantu Bro Arfan Wahab 5708. Jadi dia bilang, Mas tolong dibahas MLPL dan MLIA. Hari ini aku akan bahas MLPL saja, mungkin besok atau lusa aku baru akan bahas MLIA. Oke, langsung saja ya. Ini menarik nih. Jadi ini akan menjadi video yang lumayan singkat dibanding video-video lainnya. Alasannya kenapa aku akan ungkapkan di akhir video. Alasannya kenapa ini jadi yang paling singkat. Kita langsung ngecek di laporan keuangan terbarunya mereka ya. Oke, aset lancar. Kita bandingkan aset lancar mereka dengan liabilitas atau utang jangka pendeknya mereka ya. Nih, utang jangka pendek mereka 4,8 triliun. Jadi semua uang nih dikali 1 juta, jadi hasilnya triliunan di sini. Lalu kita bandingkan dengan aset lancar 4,8 triliun. Jadi hampir seimbang, jadi netral ya. Jadi utang jangka pendek mereka bisa ditutupi dengan aset lancarnya mereka kalau misalnya terjadi kenapa-kenapa. Lalu kita bandingkan dengan modal utangnya mereka, ini jumlah liabilitas 8,3 triliun. Kita bandingkan dengan ekuitas mereka itu ada 4,6 triliun. Lebih besar modal utang mereka, jadi resiko mereka tinggi ya dari sisi utang. Nah, aku masukkan kategori negatif, resiko utang tinggi. Sip, kita langsung masuk ke laporan laba rugi. Penjualannya tipis ya, naik tipis dibanding periode sebelumnya. Hampir sama tapi naik tipis lah ya. Jadi namun yang menarik adalah beban pokok penjualan mereka turun yang mengakibatkan laba bruto mereka meningkat dan di ujungnya itu laba bersih mereka tercipta ya karena di periode sebelumnya itu mereka mengalami kerugian 60 miliar. Dan di tahun 2023 mereka cuan 34 miliar. Itu artinya bagus ya. Namun negatifnya adalah margin mereka tipis. Mereka omsetnya 10 triliun, tapi cuma untung 34 miliar. Jadi keuntungannya itu di bawah 1%, jadi 0, sekian persen. Nah, jadi aku masukin ke kategori negatif ya, karena margin keuntungan sangat tipis, 0 sekian persen laba berbanding omset. Kita masukin ke bagian arus kas langsung ya. Arus kas, nah ini positif, bagus ya, naik lumayan banyak. Mereka masuk lumayan banyak itu dari omset ya, dari omset penerimaan kas dari penjualan. Oke lah ya. Oke, itu masuk kategori positif ya, arus kas positif. Jadi secara keseluruhan sebenarnya keuangan mereka ini kurang menarik ya. Secara keseluruhan keuangan kurang menarik. Namun sebenarnya ada yang lebih penting daripada soal keuangan atau bisnis dari MLPL ini, yaitu ini. Pengendalinya atau ownernya yaitu dari grup Tipo. Ya, keluarga Riyadi. Dan keluarga Riyadi adalah memiliki reputasi yang negatif. Jadi teman-teman atau Bro Alvan yang punya kenalan bisnismen atau pedagang baju lah ya atau yang berhubungan dengan grup Lipo pasti punya isu atau gosip yang lumayan negatif. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika Bro Arvan tanya mengenai MLPL, sebenarnya aku sudah lumayan malas membahas keuangannya. Jadi dengar namanya aja langsung, oh ini sebenarnya kategori saham yang tidak boleh dibeli atau tidak layak dibeli lah. Jadi karena ada reputasi owner yang negatif. Nah, ini alasannya video bisa cepat selesai. Jadi ketika dengar nama MLPL atau nama ini nih, ini Riyadi dan Lipo, sebaiknya hindari saja ya, sebaiknya lebih aman. Dan itu belum ada bukti sih bahwa reputasinya negatif atau tidak, tapi kita lihat dari kasus apa ya, yang perumahan di sekitar Bekasi atau Cikarang itu aku lupa namanya, yang sering ada di iklan itu aku lupa namanya apa. Itu lumayan banyak yang gagal ya. Jadi hati-hati aja. Jadi nggak usah lihat keuangan, dengar nama Lipo aja hindari, apalagi dengar nama perusahaan yang dari grup Lipo. Jadi prioritas utama dari analisa saham adalah cek
reputasi owner. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah cek keuangan perusahaan. Nah, ini dia. Yang ketiga, cek prospek atau masa depan perusahaan. Yang pertama cek ownernya dulu apakah positif atau negatif. Kalau negatif berarti yang kedua ini nggak usah diperiksa lagi, langsung nggak usah beli. Tapi kalau misalnya positif, cek keuangannya. Kalau positif, lanjut lagi cek prospeknya. Kalau misalnya di keuangannya negatif, nggak usah cek prospeknya karena keuangan saat ini aja negatif. Masa depan bisa berubah? Tapi tergantung dari kita ngecek ininya, rencana. Kalau misalnya mereka ada rencana untuk melakukan perubahan ya mungkin kita masih lihat-lihat lah ya, masukin sedikit. Tapi kalau misalnya rencana mereka gagal ya berarti ya kita nggak usah lagi yang lain-lainnya. Jadi ini sih yang prioritas utama. Jadi ketika aku dengar si Bro Arfan tanya MLPL, aku langsung terbesit ini kan, Diadi dan Lipo, ya udahlah nggak usah dibahas terlalu panjang. Jadi ini video yang lumayan singkat. Jadi terus kalau udah beli bagaimana? Kalau sudah beli lebih baik sih cut loss saja ya, cut loss saja. Jadi ya, anggap aja uang belajar lah ya. Jadi cari saham lain, cut loss, lalu cari saham lain yang ownernya punya reputasi ya, reputasi yang baik. Cara carinya bagaimana? Lewat Google. Jadi teman-teman ketik aja Google kasus MLPL misalnya, contohnya kasus MLPL atau kasus Lipo. Oh, my kata, aku ingat sekarang. Jadi cari tahu dulu siapa ownernya, apakah reputasinya baik atau buruk. Sekian video hari ini tentang MLPL. Semoga bisa membantu Bro Arfan ya. Besok atau lusa aku akan bahas MLDA-nya. Sekian video mengenai MLPL. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.